Kalau saya buka dia ridho. Orang tua yang bagaimana? Kamu kenapa nggak hijrah? Suami saya ngelarang. Surga itu di bawah telapak kaki suami. Dulu bapak saya yang ngatur saya. Sekarang setelah nikah saya kan diserahkan pada suami. Suami yang bagaimana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat ngelawan Allah. Jadi Allah ghayatuna, semata-mata Allah semata, Allah saja. Tapi bukan berarti kita disuruh memusuhi suami, memusuhi istri, istri memusuhi suami. Nah, jadi dipahami juga dengan baik. Sejak anak saya ikut pengajian, saya kehilangan anak saya, Pak Ustadz. Makanya banyak orang tua sekarang lebih khawatir anaknya ngaji daripada anaknya ikut LGBT. Mendingan anak saya ngisap ganja, dia tetap di rumah. Sekarang anak saya setelah ikut pengajian Ustadz Somad keluar mulu, etikap mulu. Jadi perlu diluruskan bahwa kita tidak setuju dengan orang tua bukan berarti kita melawan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan sesuatu perkara yang kamu tidak tahu, fala tuti'huma. Jangan ikut mereka. Jangan ikut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap bergaul dengan baik. Kamu jangan pakai jilbab, kamu mesti pacaran, jangan ikut. Karena kata-katanya itu melawan Allah. Tapi apakah kita boleh memutuskan hubungan? Enggak. Tetap senyum, tetap baik. Kalau nggak tahan, izin. Tapi setelah pulang, tetap cium tangannya, tetap kasih dia makanan yang paling dia suka, belikan dia kain, ajak dia jalan. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Sholat malam doakan dia, bukakan pintu hati ibu saya ya Allah, supaya dia bisa menerima saya hijrah. Doakan pintu hati bapak saya ya Allah, supaya dia bisa menerima saya hijrah. Karena saya hijrah ini juga untuk menyelamatkan dia dari azab Allah. Karena kalau saya tidak hijrah, dia sudah salah berkali-kali. Dulu dia tidak masukkan saya ke TK Islam. Akhirnya saya cuma pandai nyanyi dan joget-joget. Dulu dia tidak masukkan saya ke SMP Islam. Sekarang saya cuma tahu fisika, kimia, biologi, matematika. Dia dulu tidak masukkan saya ke pondok pesantren. Karena orientasi dia bagaimana selesai S1, S2 kerja punya uang. Maka saya ingin di akhir hayatnya, di hari tuanya ini dia bahagia ya Allah. Doa silahul mu'min. Jadi poin yang ketiga adalah mesti menanamkan keyakinan saya ikut Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul, ikut Rasulullah, jangan dipisah. Ikut Allah apa ikut Rasulullah, itu sudah sepaket. Ati Allah, ikut Allah, wa ati'ur Rasul, Rasulullah SAW, wa ulil amri, ulama. Tanya ulama kalau nggak tahu. Fas'alu ala dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, bingung. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan, orang banyak, yudilluka an sabilillah. Mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, manisnya ibadah, ketenangan letaknya dalam hati. Jadi kalau orang tenang karena makanan, makanan itu di mulut, di leher, sejengkal. Makanan kalau udah selewat-lewat di sejengkal, nggak ada rasanya lagi. Tenang karena kenyang, itu di lambung. Paling bertahan 2 jam, habis itu lapar lagi. Ketenangan hijrah letaknya di hati. Hati bukan punya kita, punya Allah. Maka ketenangan itu turunnya melalui apa? Ibadah. Perbanyak sholat sunat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir la ilaha illallah, subhanallah, sedekah, ibadah hati. Ridho, tawakal, qanaah, zuhud, ikhlas, ibadah hati. Kalau kita lakukan 3 ibadah ini, Allah akan turunkan ketenangan. Jadi kalau kita belum tenang, berarti sebab-sebab turunnya belum kita siapkan. Buah itu datangnya dari Allah. Sebab-sebabnya, tanam benihnya ke dalam tanah. Siram, jaga dari hama wereng,
kasih pupuk. Berbuah, kita sudah lakukan sebabnya. Sudah dilakukan sebabnya, enggak juga berbuah, berarti Allah ingin kita terus berusaha. Di dalam usaha itu ada pahala. Jadi pahala itu bukan cuma sekedar puasa sunat, zikir, sholat, baca Quran. Pahala adalah kita bermujahadah melawan bisikan-bisikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lam ya'rif man lam yaduk, tidak tahu kalau tidak pernah merasakannya. Bagaimana indahnya orang hijrah dirasakan oleh orang yang pernah minum khamar. Saya alhamdulillah dipertemukan Allah dengan macam-macam orang. Ada orang yang nolak iklan, nolak sinetron, nolak ini karena untuk menjaga imannya, dia menjaga. Dia merasakan ketenangan luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang yang nolak proyek Aram. Bukan ustadz. Dan tidak menampakkan diri hijrah. Orang yang biasa-biasa aja. Ustadz Somad, saya ini jenderal bintang 2. Anak saya kuliah di Jogja, naik angkot. Kalau yang selevel dengan saya, mobilnya, anaknya punya mobil, dia punya mobil, istrinya punya mobil, anak pertama punya mobil, anak nomor 2 punya mobil. Anak saya kuliah di Jogja naik angkot, Pak Ustaz. Apa yang Bapak rasakan? Tenang. Ketenangan itu, dia itu gak bisa diceritakannya ke saya. Karena yang merasakannya cuma dia. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Allah. Kenapa Allah turunkan ketenangan kepada dia? Karena dia mampu menahan yang haram. Dia tidak bahagiakan anaknya dengan uang haram. Makhluk-makhluk unik ini banyak dipertemukan Allah dengan saya. Supaya apa? Supaya Allah mau ngasih tahu, hai Abdul Somad, orang-orang yang kau baca dalam Quran, yang kau baca dalam hadis, yang kau baca dalam sejarah orang-orang soleh, masih ada sampai zaman sekarang. Orang yang nolak uang 1 koper di Sogo, ada. Orang yang resign karena takut buat haram, ada. Orang yang menolak melakukan perbuatan zina, ada. Orang yang mu'alaf masuk Islam, ulang hidup dari nol, gak ada apa-apanya sampai bangkit lagi, ada. Ketika ditanya, apa yang kalian rasakan? Ketenangan. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Kemana ke hati orang yang beriman? Kenapa mereka tenang? Karena mereka lebih memilih Allah. Kalau kita perturutkan omongan orang, tidak ada satupun manusia yang selamat dari omongan orang. Kalau ada orang yang merasa menyangka dia akan selamat dari lisan orang, berarti dia gila. Man yaslam, man yazunnu annahu yaslamu min alsinatin nas wa huwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dia selamat dari lisan manusia, berarti dia gila. Apapun yang kita lakukan akan dikomen orang. Nabi Muhammad SAW dikomen orang, kata mereka, wah majnun, gila, asatirul awalin, tukang dongeng, nenek moyang, sahir, tukang sihir. Yakinkan yang kita lakukan ini benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, tidak menyimpang, tidak salah, tidak sesat. Kita ikut pengajian, ustadznya ada, jelas, Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan aliran sesat, bukan kajian tutup-tutup, eksklusif. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Seluruh dunia mengatakan kita sesat. Kalau tidak kata Allah, tidak kata Rasulullah, tidak pada kata ulama, maka kita tidak sesat. Itu dialog kita pada kesempatan ini bercerita tentang suka duka hijrah, sakitnya hijrah. Saya sudah bicara 36 menit. Tadi janji kita 30 menit pengantar dialog. Selanjutnya kita kembalikan ke saudara kita Bang Alvin Firdaus. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi 5 orang yang beruntung. Insyaallah akan masuk tanya jawab bersama Ustaz Abdul Somad. Begitu Ustaz ya? 5 orang Ustaz ya? Iya, silakan. Baik, saya coba pilih. Izin untuk memilih sebentar. Ayo, silakan angkat tangan ya yang ingin bertanya. Oke. Kak Yuyun
Yulianingsih. Silahkan Kak Yun sebentar. Open kamera dan open mic-nya. Oke. Silakan Kak Yun. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar? Ya, dengar. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sangat senang sekali. Sampai mau nangis Ustadz. Senang sekali bisa, ya, senang sekali Bapak, bisa mudah-mudahan bertemu lah. baik. Ya, Silakan. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu walaupun secara virtual ya Pak dengan suami saya. Suami saya penggemar Bapak Pak Ustadz Pak, setiap mau tidur selalu mendengarkan ceramah Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Mudah-mudahan senang sekali berkah. makanya hari ini Bapak. Amin. Bu Yun langsung to the point ke Oh pertanyaan. iya boleh. Pak Ustadz, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan hijrah, boleh Pak Ustadz saya tanya? Admin. Kalau bisa yang berhubungan dengan hijrah. Oh, gini Apa Pak. pertanyaan kira-kira? Kalau misalnya kiat-kiat apa ketika kita berhijrah gitu Pak, mencari sesuatu yang lebih baik dari yang dulu gitu. Terus kita sering dikatain sama orang gitu Pak. Kiat-kiat apa supaya kita tetap mempertahankan apa yang bisa istiqomah gitu Pak. Mungkin Oke, gitu aja Pak Ustadz. tangkap. Terima kasih Pak Ustadz. Kiat-kiat supaya istiqomah dari jalan hijrah, Ustaz. Supaya Baik. nggak terpengaruh oleh omongan orang. Orang ngejek kita sok alim, penghuni surga, sudah dapat kaplingan di surga. Oh, ikut aliran sesat, kajian tertutup, bla 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 bla. Bagaimana menguatkan hati kita? Yakinkan bahwa ucapannya itu menghapus dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakwa. Susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki. Cara Allah untuk mengampunkan dosa. Dosa saya ini banyak. Dulu saya banyak ribah, saya namimah, saya nyakitin orang. Sekarang orang nyakitin saya. Berarti cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa saya, untuk mengimbangi antara kesedihan dengan kebahagiaan. Bahagia dosanya hilang, sedih diejek, ada keseimbangan. Sebagaimana seorang perempuan baru melahirkan anak sakit, tapi ketika bidan memberikan anaknya bahagia, bercampur antara kesakitan dengan kebahagiaan. Emosi menjadi stabil. Yang kedua, amal orang jadi mengalir ke kita. Itu amal dia selama dia ghibah, ngejek, namimah. Berapa banyak amal dia pindah ke kita. Yati yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki si fulan. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ukhizat hasanatu, diambil pahalanya, summa turihat ilaih, dicampakkan, diberikan ke kita. Jadi kita sedang menuai pahala dari orang-orang yang mengejek, mencaci maki. Itu menguatkan kita. Yang ketiga, ini orang adalah ujian yang dikirim Allah untuk kita. Ada orang diuji penyakit kanker, ada orang diuji bangkrut, ada orang diuji sakit, ada orang diuji kematian keluarga. Saya sedang diuji dengan sahabat yang mengejek, yang mencaci maki saya. Sebagaimana ujian Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan Abu Lahab, paman kandungnya sendiri. Sedang Nabi aja yang manusia paling mulia begitu ujiannya, apalagi kita. Yang keempat, sibukkan dengan zikir. Jadi ketika hati kita terluka, hati kita kecewa, ini teman baik, teman sekolah, dekat, tetangga, sudah seperti saudara, kok dia ngejek saya sekarang ya? Langsung tutup dia. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sibukkan dengan yang lain. Sibukkan kepala dengan menyantuni anak yatim. Sibukkan kepala dengan ikut pembangunan pondok pesantren. Sibukkan kepala dengan menyantuni fakir miskin. Sibukkan kepala dengan buat pasar bahagia. Sibukkan kepala dengan program-program dakwah. Sehingga tidak ada tempat untuk musuh.
Jangan pikirkan musuhmu karena kepalamu terlalu bersih untuk dimasuki musuh. Jangan renungkan musuhmu karena hatimu terlalu suci untuk ditempati oleh musuh-musuh. Jangan kotori lisan dengan caci maki, sumpah serapah. Apa beda kamu dengan mereka? Nah, jadi lisan kita doakan. Setengah malam kita sudah mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan istri, mendoakan keluarga. Doakan, ya Allah, ini ada teman, ada sahabat, cakapnya kasar sekali. Lembutkan hatinya, berikan hidayah. Cepatkan dia menuju pintu taubat. Nah, ini malaikat mengirimkan, malaikat dikirimkan, Allah mendoakan. Orang yang mendoakan saudaranya, orang yang saudaranya tidak tahu, Allah kirimkan malaikat mendoakan dia. Amin. Kabulkan doa ini. Wala kamitslu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Demikian Ibu Yuyun dan Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz.